Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para bini sepuh, para alim, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Babinsa, Pak Babinmas, Pak Lurah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged muwajjahah, saged bertemu dalam rangka apa nggih omong-omongan mau. Mugi-mugi muwajjah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken setunggalipun muwajjah ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Ki Soleh Narat, Mbah Ki Nai Banten, Mbah Khalil Panggalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Ki Ma'ruf Dunglu, Mbah Abdul Karim Gus Nawawi, Mbah Ki Marzuki, Mbah Ki Makhrus, Mbah Ki Jazuli, Mbah Ki Idris, Mbah Ki Tohir, Gus Bahru, Gus Imam Buum, lajeng dumateng Mbah Ki Mansur, Mbah Ki Aziz, Mbah Ki Johari, Gus Maksum, Mbah Ki Abdullah, Mbah Ki Hafid, Gus Maftuh, Gus Habib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Ki Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Amin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Ali bin Mansur bin Siddiq, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Niki wau jadi niki tahlilan nahlil ni Mbah Haji Yusuf niki wis jadi niki jam saren. Terus Mbah Haji Yusuf wis jadi niki bapake Pak Yasin. Jadi Pak Yasin niki marotuane namine nggih Yusuf. Jadi Mbah Pak Yasin Yusuf marotuane Yusuf ni jam saren menika. Mbah Haji Baidowi sekalian Mbak Yasin Yusuf, terus Bu Masruroh, Gus Tohir nih jelas, Bahauddin Kang Bahak niku kola, lajeng Kafania Alna Fuad ini anake Fuad sing mati niku, Pak Hasanah sekalian, Pak Hasan sekalian, Pak Arifin sekalian, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Mbah Kiai Munajat, Mbah Kiai Asnawi, Mbah Kiai Muhyi, Mbah Kiai Abdul Ghafur niki bener niki. Jalal niki Gus Jalal wis bener niki. Mbah Kiai Abdul Ghafur. Biasane diulak-wali. Mbah Kiai Bahar, Mbah Kiai Zuhdi, Mbah Kiai Zubaidi, Mbah Kiai Abdullah, Mbah Kiai Marwiyah, Mbah Sa'diyah, Mbah Kiai Badrus Soleh wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Ya kan hati
niki Pak As'ari Siti Umayyah sekalian Mbah Parto Akhir, Mbah Yasin, Mbah Sayem, Mbah Sairah, Mbah Siem, Mbah Sarkim sekalian, Pak Kusnadi sekalian, Pak Tumini, Mbak Tumina, Pak Ma'ruf Sopingi, Pak Mas Hadi B. Insiah Sekar, Mas Supriyanto Wonojoyo minta doa restu nopo niki kagem sedaya supir wis kabeh mawon lahumul Fatihah. Ya sini dirangkep mawon lahumul Fatihah. Ya awake dhewe niki tujuane namung khidmah mawon tenggene ulama, sebab khidmah itulah yang akan menjadi satu wasilah, satu lantaran, satu sebab akan menjadikan kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Wau niku jane enten halakoh ingkang dipun wontenaken kaliyan pengurus wilayah Jawa Timur manggene wonten Pondok Ploso. Niki NU itu sakniki ngawontenaken halakoh terus sampai mungkin nanti sampai 200 halakoh yang pada akhirnya akan ada muktamar internasional yang akan mendatangkan ulama-ulama luar sebanyak 300 atau berapa, karena ya zaman yang milenial ini mau tidak mau kita ini harus berubah, mulai dari perilaku, tata pikir kan. Kalau dulu mungkin di pondok-pondok ini yang diandalkan turos, mulai takrib ya pangkat takrib. Sekarang ini banyak yang sudah tidak ada di dalamnya, mulai dari imamah, mulai dari niku kan pun boten enten, sehingga NU niki maunya memberikan solusi dari hal-hal yang sulit untuk ditemukan. Sekarang ini kelihatannya yang ekstrim juga semakin ekstrim, yang liberal juga semakin liberal. Dan karena kita ini berada dalam satu situasi yang global, kalau dulu imbas daripada persoalan niku mboten ngasih teko awake dhewe. Saniki satu contoh, yang perang itu Ukraina sama Rusia, lengok gas neng ini so muda, tempe so muda. Itu baru hal-hal yang berkaitan dengan dunia, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kemarin niku wonten pertemuan ketua-ketua agama internasional yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama di Bali.
Di sana kebetulan ya banyak yang datang, artinya dari negara-negara lain. Pendeta-pendeta Nigeria niki hampir setiap hari menangis koyo-koyo karena di Nigeria ini umat Kristennya dipendel sampai elek, dan itu laporannya kemana nggak bisa. Kalau kita ke India mungkin umat Islam bendino diperkosa, dan itu dilindungi oleh aparat-aparat yang ada di sana. Mungkin ini kemarin itu di New Zealand ada orang New Zealand yang gue bedili wong ning masjid-masjid gitu. Loh, akhirnya dibalas lagi di Sri Lanka, ini konferensi Kristen juga dibom, mati 300. Nah, persoalan-persoalan itulah yang mungkin kita orang-orang NU itu punya gagasan bagaimana kalau NU itu ikut main di dalam untuk mengudari sesuatu yang sudah sulit. Ini kan sulit sekali. Jadi corok girno padha giri mancep. Kowe tak jamawani paham gak tuh? Tak jamawani paham gak? Kalau kita berbicara hukum sekarang ini juga repot. Kompilasi hukum Islam itu kalau kita lihat dari masalah perkawinan itu saja. Di Indonesia ini ada semacam, kalau yang namanya warisan ini, kalau kita riset mungkin wedok karo lanang iki kira-kira bagiane no akeh sing njaluk padha apa ndak. Lho ndak sampean-sampean iki lho. Itu belum nantinya perempuan ini akan bisa menjadi asobah. Jadi kalau sampean punya anak perempuan, sampean mati dulure sampean ra oleh. Niki kan merupakan sesuatu persoalan-persoalan yang baru, dan kelihatannya di Indonesia itu dulu wali-wali songo niku memberikan pengajaran agama ini melalui tarbiyah, sehingga wong desa niku sampean takoki lek enek wong gawe omah mesti saya. Padahal itu ajaran Islam, takoki dalile ra ro. Nggih no, itu sudah melekat sekali ya, kebudayaan seperti itu sudah melekat sekali. Jadi kalau ada orang butuh pertolongan, kok takoki dalile ra, padahal itu ajaran-ajaran Islam. Lah wong saiki pinter-pinter dalil sampai ayat berapa nggih pojokane ning tapi ora tau dilakoni. Jadi hanya taklim saja. Taklim itu sifatnya informasi. Bahkan sekolah itu sekarang cukup di rumah. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi kita. Lah NU itu maunya ingin menerobos ke sana. Jadi akidah syariah teko langit, perangkatnya mulai peradaban. Mungkin yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus kafah kabeh manusia, bukan hanya kepada suku, bukan hanya kepada kelompok, bukan hanya kepada siapa-siapa. Dan ini mungkin yang bisa membawa kepada siapa kita ini harus khutbahnya itu kepada siapa. Niki angel banget, angel. Kalau kita melihat apa yang dicanangkan oleh PB itu arahnya ke sana. Maka dari itu sekarang ini ada halaqoh terus yang nanti akhirnya akan ada muktamar internasional
yang akan mendatangkan ulama-ulama dari luar, sehingga akan membuat rumusan-rumusan yang jelas. Ini kalau perbedaan pendapat kan biasa mawon, tapi kalau sudah menyangkut hal-hal sing global dan saya khawatir kepada kita ini, kalau Gusti Allah keri HP ini dhisik. Nggih niku. Padahal kelihatannya NU ini dengan mungkarot kan tidak begitu tegas. Itu wajar mawon, zaman Kanjeng Nabi nggih seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa manusia niki diciptakan ala tabaqatin syatta. Niku reno-reno. Wulida mukminan yahya mukminan wa yamutu mukminan. Wulida mukminan yahya mukminan wa yamutu kafiran. Jadi niki wong niku ora mesti. Wong niku dereng mesti. Coba kita ini berpikir agak ke depan. Agak ke depan. Ya itu bangga elastis lah. Elastis itu. Jadi yang moderat terlalu moderat, yang ekstrim terlalu ekstrim. Titik-titik kafir, titik-titik lho nggih. Padahal nggih urung mesti niku. Kula niku lah Kanjeng Nabi niku ilmu niku kan ada ilmu dirosah, ada ilmu firasah, ada ilmu kan macam-macam. Jadi ada sebagian ulama, bukan hanya sebagian, sahabat itu top-topnya karena selalu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena menyerap ilmunya, bukan karena kula nate dipun ceritani kali Gus Anam niku mantu Sarah niku tahun 2003 niku nopo 2004 Mbah Mun niku haji wonten Makkah. Niku enten ulama Wahabi dosen di Madinah. Niku tahu-tahu ndodok kamar Mbah Mun. Ndodok kamar Mbah Mun, terus ketemu Mbah Mun, yang disampaikan tuh mek ngomong uzur ilai. Jenengan wasiku. Lho niki yang mek gusanan kan gumun kok cucuk ki piye karepe. Karepe lho ternyata enten setunggalipun dawuh inna lillahi ibadan fa idza nazuru nih. Jadi Gusti Allah itu punya beberapa hamba, apabila dia melihat maka orang yang dilihat ini akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ada ilmu yang semacam ini. Kalau melihat sampean ngaji Bukhari, Muslim, itu yang kelihatan di sana sahabat agung Abi Hurairah selalu itu. Loh, kalau kita melihat Kanjeng Nabi ngomongnya ana madinatul ilmi wa ali babu. Lho niki Sayyidina Ali teng pundi niki? Sayyidina Abu Bakar teng pundi niki? Lho ini kenapa ngono lho? Lu sampean kata mikir mari ya ta. Yo lera tau ngeres karo. Jadi ilmu niku rono. Mula niku marilah kita ini khidmah saja kepada al ulama warasatul anbiya. Kita khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Wong adik goblok mesti kanon. Artinya seperti wis paling boten sampean jadilah orang yang soleh saja. Amin. Sebab kalau sampean jadi soleh maka anak-anak sampean akan selamat.
Lo itu jaminan dari Al-Quranul Karim yang sudah dicontohkan oleh Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Musa gitu. Waktu Nabi Khidir nih ndandani tembok nih, lho niku apa masalah? Padahal nang desa kono jelas gak dikai mangan, gak dikai apa. Nggih kan? Karena di situ ada hartanya anak yatim yang wa kana abuhuma sholihah. Ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki sampean iso gak dadi wong saleh. Mulane wau khalaqah di Ploso itu kan punya inspiratif, ya mungkin menceritakan tentang biografi daripada Mbah Nyai Ploso, yang dimana Mbah Nyai Ploso ini selama 20 tahun nyekel pondok sendiri, ya hanya dengan anak-anaknya 5. Mbah Yai Jazuli itu sing nangani pondok semua segala sesuatu nih Mbah Nyai. Ya memang nggih ngoten, mulai timbo, mulai ngimami salat, mulai ngimami ya itu Mbah Nyai Jazuli. Jadi kula jenenge ngeten iki ora pas omongan ini. Tapi saya menginginkan sampean itu ya kita niatnya khidmah kepada orang-orang yang soleh, yang menjadi warasatul anbiya. Fatihah ini keluarga dulu, keluarga panjenengan sedaya terutama niki Sohibul Bait putu-putune Pak Yasin. Man sakana fi hadil qaryah, ngene orang-orang yang pernah berjasa teng desa mriki, anak-anak jenengan, anak-anak wong desa mriki. Mungkin kita lari-lari sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair, lari-lari sing maca selawat niki nggih tiang-tiang sing bakulan supir-supire kabeh mawon. Al-Fatihah. Bismillah malih, mugi-mugi keluargane Pak Yasin niki sak zuriyae bener-bener dados nih kali Gusti Allah keluarga ingkang barokah niki, barokah selamat dunya selamat akhirat. Al-Fatihah. Saking kula wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.